Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Kemarin kita habis mendaki Gunung Lau berlima. Itu pada tanggal berapa ya? Pada tanggal 12, 13, 14 Februari. Sekarang sudah bulan Maret, kita baru bertemu lagi. Di sini kami berlima seperti biasa. Di sana ada Yudis paling pojok, ada Arya paling belakang, sampingnya ada Imam, sampingnya ada Ipang. Di video kali ini kita berlima akan berbagi cerita mistis, bisa dibilang seperti itu, yang ada di Gunung Lau. Mungkin mulai dari mana? Dari base camp ke pos 3. Kalau gua nggak ada, kalau lu? Nggak tahu sih, nggak ada kayaknya gua. Ada. Gua kan Tapi lu udah tapi Ipang udah mongkek. pertama itu. Yang Lu ada Gue nggak ada, gue Nah, lu masih ya. aman-aman aja gue. Oke, berarti nggak ada. Dari base camp ke pos 3 pas kita berangkat tidak ada keanehan sama sekali, masih aman dari hal-hal aneh lah pokoknya. Soalnya kan masih siang kan. Mungkin gue ngerasa dari pos 3 ke pokoknya udah mulai hujan tuh, udah mulai nggak kondusif. Itu gue udah merasa hawanya udah nggak enak. Tahu deh, kalau gue sendiri tipe orang yang nggak peka akan hal-hal kayak gitu, jadi gue kayak nggak bisa ngelihat. Kalau lu gimana nih? gua nggak tahu juga sih itu. Gua capek doang itu, pusing banget malah gua itu. Lu gimana Mal? Gue belum ngerasain anjir dari situ. Kalau gua sih, kalau tipe gua nggak itu, tapi bisa peka, bisa gimana, bisa ngerasain. Kalau gue nggak, kalau misalnya peka-peka gitu kan enggak sih, cuma kalau misalnya kayak ngerasa hawa nggak enak, ngerasa gitu doang. Hawanya kayak misalnya beda nih hawanya, kayak gitu doang sih. Kalau misalnya peka-peka kayak ngelihat ada apa enggak sih, gue enggak gitu. Nah, terus coba ceritain yang apa yang lu rasain. Kalau gua udah dari pos 3 tuh, yang dari kita kena hujan, kena kabut tuh udah merasa gak enak aja. Kayak gue pengen buru-buru di situ. Terus nggak ada di situ ya, dari pos 3 sampai Nenda. Ada gak? Kan kita Nenda nih. Kasih tahu ya, maksudnya kita dari pos 3 itu kena hujan, kena kabut, terus akhirnya kita Nenda di pos 4,5. Mungkin dari situ lu ada? Enggak ada. Kalau bagi gue tidak. Nah nih, tau nih. Pas ngenda itu agak serem juga sih. Kenapa Itu gelap banget anjing sampingnya, sumpah. ya lu juga gunung. Tapi berasa anjing hawanya beda. Tapi emang sampingnya jurang, samping gua banget jurang itu. Emang samping jurang. Berasa anjing pas ngencingnya gue ditinggal sama lu kali. Iya. Iya anjing, gue suruh sentring malah lari anjing. Akhirnya juga. Iya, enggak, emang gua nggak tahu, emang gua pertama kali naik gunung di Jawa Tengah. Itu anginnya bunyinya beda. Beda banget. Iya beda itu. Bener-bener anginnya bunyi Iya. kenceng banget. Kirain gua apaan gitu. Kayak ini ya, Cut itu dikat itu asli. Gak nemu. Nggak nemu itu. Gua Kata-kata. kirain gua kebangun terus tuh gara-gara angin. Atau nggak sih Enggak, kayak itu gue kira tuh hujan, kayak suara hujan. Iya, bukan. enggak suara angin ini BG apa namanya sih, kipas Kayak- kapal. Iya kayak kena Kipas kapal kayak gitu, kipas pesawat. Itu ya gue berisik banget itu anjing, dapet samping tenda lagi. Iya, benar. Berarti semua itu ngerasain memang bener itu angin kayaknya kan? Iya. Oke, mungkin itu pokoknya dari base camp sampai kita Nenda aman-aman aja. Mungkin hawanya aja yang agak beda. Terus kita lanjut. Bentar, motor. Bisa dikata itu. Si Bason ini mah. Oh, bukan. Ih, baso. Bener gak? Start summit attack. Kalau gua enggak sih. Tapi emang hawanya, kalau gua sendiri pas summit attack itu hawanya beda pas masih gelap. Nah, nih. Gua pas summit attack ada. Gua sebenarnya ada. Gua ngerasa pas di Pasar Dieng. Oke. Nah, lu sebenarnya. Oh iya. Iya kan? Taruh gue dulu ya. Ya.
pas kita melewati pasar Dieng tuh gue ditinggal. Gue lagi ngevlog. Gue fokus ngevlog. Gue ditinggal. Terus Pokoknya Ipang terakhir sama gue. Tiba-tiba Ipang duluan. Kan lu sempat lemas tuh kayak gini nih. Ada tuh nanti di vlognya nih. Nanti ada di sini ke sini nih. Jadi Ipang sempat lemas dulu. Gue lagi ngevlog. Terus Ipang cabut. Gue sendirian. Gue bener-bener sendirian. Gue nggak tahu jalan. Terus untungnya gue saya tahu arahnya kemana. Kalau lu? Kalau gue kan waktu sebelum di pasar Diengnya kan sempet istirahat ya. Nah, di situ masih ada tuh buff gue Tir ya kan. Entah kenapa gue lupa apa. Gue nggak nyadar. Pas nyadarnya tuh pas di warung Boyem. Nah di situ gue udah kagak ada buffnya. Itu nggak tahu kemana tuh. Sebagai ini buff itu yang di leher itu loh yang buat masker itu. Kalau gue itu doang sih udah. Jadi intinya Ipang buffnya hilang setelah melewati pasar Dieng tuh nggak atau pasar setan di Gunung Lau. Kalau lu pada? Nggak ada gua. Rasain apa-apa. Iya gitu. berarti ada. emang belum. Iya. nggak ada. Lu berasa pas turun mau. Iya. Nangis udah. Mungkin nggak ada. Mungkin pasar Dieng cuman yang ngerasain gua. Atau mungkin gua karena ketinggalan rombongan ya. Gua sendirian tuh kayak ini serem banget kayak bener kayak datin. Tapi emang pasar dia beda banget Iya, sih Cok. awalnya. Batu-batu Kayak juga batu-batuan semua. Ya oke gitu. Intinya yang ngerasain pasar Dieng gua karena gua ditinggal sama rombongan sama Ipang. Setelah melewati pasar Dieng, buffnya hilang. Coba kita lanjut. Pas berarti habis dari Boyem ke Muncak ada nggak? Kalau gua sendiri nggak ada. Nggak ada sih. Cuma capek Oh mungkin doang. satu aja. Yang ini loh. Yang kita turun. Pas kita naik beda, turun beda. Oh iya paling Itu itu sih. doang. Itu Itu kayak emang salah jalur aja sih. Emang paling. salah jalan ya? Tapi emang nggak ada jalan lain gitu maksud gue. Kayak tiba-tiba diarahin Iya, ke situ. iya, diarahin ke situ. Iya, pas baliknya. Iya, nggak tahu juga. Masalah Terlepas. ketemu rumah joglo kan ngeri-ngeri sedap juga yang ya. Ini mah Bukan bener-bener. rumah jog. Iya, Cok, rumah joglo itu. Rumah botol terus rumah satu lagi Iya. tuh. ada lagi. Iya. Lu nggak bisa gitu. Ah. Hah? Nggak bisa gitu ya. Gue juga ngeri. Masalahnya yang ke situ juga banyak, nggak kita doang. Iya, untungnya banyak itu bukan rombongan kita doang. Kita ketemu orang yang kausan. Membantu main dapat pahala memang. Ya kita lanjut. Mungkin ini mulai ya dari tenda kita rapi-rapi terus menuju turun. Kalau gua sendiri itu gua Imam tuh sempat ditinggal sama gua sensor berdua. Tahu kan gua. Iya, penjelasan. Oke, Penjelasan. oke. Ini dari perspektif gua. Ipang mongkeh, si Imam takut. Gue bingung. Aduh, udah mana gue bawa 2 carrier kan. Ipang diem aja. Sumpah Ipang kalau capek lu tau kan, dia diem aja. Itu gue ngatur napas aja sebenarnya. Dia Ipang kalau capek diem aja, jadi kan gue agak takut ya. Mana gue bertiga doang. Imam yang tadi di belakang jadi di depan. Gue nggak ngerti dah pokoknya itu emang serem banget asli itu mencekam. Maksudnya kayak lu udah hujan, Masalahnya hujan licin lagi. berkabut, Nggak ada licin, orang. nggak ada orang, bener-bener itu Bertiga doang. lu kayak di hutan bertiga nih si 2 lu bareng orang lagi kan. Ya pokoknya dari gue itu aja sih kayak mencekam, tapi gue nggak ngerasain apa-apa. Tapi itu serem banget bener-bener. Lu kayak di hutan cuman bertiga. Terus ada teman satu yang sakit. Dimana kalau yang sakit katanya rentan. Ya gitulah. Kalau dari gue itu. Kalau gue nggak ngerasain apa-apaan juga sih, cuman sakit aja. Anginnya ada yang mandek gitu di atas perut gue, makanya Lu meriang aja. iya, makanya gue lagi sakit aja itu. Ya, kalau gue gitu doang sih. Taruh. Tapi gue ngerasa Ipang kayak sakit di tempat-tempat tertentu. Kalau gua ngerasa gitu, kayak dia bener-bener sakit diem di tempat-tempat tertentu. Nah itu gua mulai takut pas bertiga, asli nggak bohong. Kalau gua mulai dari tenda kan, dari tenda sampai pos 2 tuh. Yang kita bertiga terus. Gue di situ udah kayak kalau di belakang tuh gue takut, bener-bener takut anjir.
Makanya gue minta patir yang di belakang. Awalnya kan emang gue yang di belakang tuh. Terus gue karena merasa ada hal-hal aneh kayak di belakang tuh ada kayak langkah-langkah tambahan gitu anjir, sumpah parah. Makanya gue nggak berani dah gue. Makanya minta Fatir ke belakang. Terus apa lagi di sini satu lagi sakit. Harus apa ya? Tapi emang serbat di semua. Iya. Bertiga doang tadi. Gue sendiri. Kalau saya ganjil tir ngeri kalau ganjil asli dah. Kayak gue nungguin lu pada sendiri waktu itu anjir. Terus udah. Udah gue itu aja. Nah ini gua kan ninggalin dia bertiga nih, gua berjalan berdua. Ya pas gua jalan berdua itu sempat dengar ada suara orang jalan juga di Ini belakang. pas lu udah ninggalin gua. Iya, gua sempat nungguin. Ini langsung di pos 2 kan? Enggak, gua nungguin di bawah, nunggu. Agak lama gua nunggu nge, kata gua. Berarti sebelum pos 2. Sebelum gua nungguin, Bener-bener lama. Lu lama. Gua lama. gua nungguin kata gua. Gua nengok kagak ada orang, gua jalan, nengok ada suara jalan kaki juga nambahan. Pas gua nengok lagi nggak ada. Terus udah jalan terus jalan. Nah pas itu nggak lama ada rombongan. Terus nanya, bang di belakang masih rame, masih ada rombongannya. Oh yaudah ya. Gua sempet nungguin itu, Terus ini kok lama nggak nyampe. Nah di situ kabut naik. Nah ada suara jalan, dah jalan. Akhirnya gue jalan sama Yudis, jalan pas sampai di bawah, gue nungguin lagi, nggak dateng lu juga lama nih. Akhirnya gue udah ke pos 2 aja lah, gue nyari aman kan, gue berdua. Nah di pos 2 ada 3 orang lah tuh di posnya. Akhirnya gue di pos. Udah sih gue itu doang. Oh iya, Apa tuh? pas orang 3 orang itu udah cabut, gue nongol ya. di situ gue nyebat kan, udah selesai nyebat sama Yudis. Pas gue keluar, gue kaget di situ ngeliat Ipang duduk Nongolan gua. pucet gitu. Oh. Agak itu kalau kata gua Udah. masih di belakang. Aduh gua duduknya udah capek. Gue ngajak ngomong, nih mana Patrick sama Memang? Diam aja. Napas anjingnya sakit banget Nge. di atas perut gua. Diam nih kata gue. Nah gue panik dong, mau ngapain nih kata gue. Gue manggil Yudis nggak percaya. Pas Yudis keluar, oh iya baru ada tuh di sono. Gue nungguin, baru ada Patrick, ada ini, baru pada nyampe. Udah situ doang yang gue rasain. Gue kalau kan kita dari ngecamp tuh di pos 4 lebih dikit ya. Pos 4 lebih dikit. Setengah itu hitungannya. Iya. Pos 4 pokoknya pos 4 lebih dikit lah, arah-arah pos 5. Itu pas turun kan bareng-bareng. Terus lagi bareng-bareng, bukannya gimana-gimana, tapi pada saat itu langkah gue bisa ini pas napak-napaknya itu lebih cepat dari yang lain. Terus gue jalan-jalan, tiba-tiba teman-teman gue jauh nih pada. Terus gue tiba-tiba jauh. Akhirnya kata gue, oh ini udah jauh. Gue ngeliat ke belakang jauh banget nih. Stop. Nih aneh nih Yudis nih. Itu posisi gue belum megang 2 carrier itu kan. Iya masih. Belum. Pokoknya di pertengahan Ah. gua udah dua carrier. Itu Ari di mana, Met? Lu di mana? Gue sama lu rombongan. Iya. Jadi tiba-tiba Yudis hilang. Bener-bener Yudis hilang dah. Cepet banget. Enggak, intinya kita tuh selalu disalip sama rombongan lain, Tir. Iya, kita selalu gua Ipang Imam Arya itu selalu disalip dan Yudis ngikutin rombongan lain kalau nggak salah. Ikut rombongan lain. Yudis tiba-tiba di depan dan hilang gitu. Hilangnya bukan hilang nggak ketemu tapi hilang duluan. Tapi udah jauh banget. Udah teriak-teriak juga kan. Di situ posisi iya, gua teriak-teriak kan. Dis. Dia udah bener-bener hilang jauh banget dah pokoknya. Dan situ langkah kita kayak kepleset mulu dah pokoknya. Kalau gua Licin banget. itu parah sih kontur jalannya. Licin Coba banget. lanjut lagi, Dis. Nah kan pas gue kan ketinggalan jauh tuh, kata teman-teman gue kan pada manggilin gue teriak-teriak, cuma gue nggak dengar, emang nggak dengar. Gue juga kadang sesekali ngeliat ke belakang kan, ngeliat teman-teman gue udah dekat apa belum. Nah sampai pada akhirnya gue rada-rada ngikutin rombongan lain tuh, lewat-lewatin rombongan lain yang lagi pada istirahat, gue lewatin. Nah
Terus gue udah ngerasa nih, gue udah jauh banget nih, bener-bener jauh banget sama temen gue. Udah pada kagak ada di belakang, udah nggak kelihatan sama sekali. Akhirnya gue ketemu belokan nih, belokan. Terus di situ ada batang pohon gede. Gue duduk lah di situ lah, nungguin kan. Itu kabut masih ada kabut, cuma nggak tebel gitu, masih masih nengok ke atas masih kelihatan gitu, masih kelihatan kalau ada pendaki lain. Itu gue duduk di situ sambil ngeliat ke atas kan, sambil nunggu teman-teman gue tungguin. Kok lama banget. Terus gue nungguin sambil duduk kan, lama banget. Gue sambil ngeliat keliling, itu bener-bener gue sendiri duduk di situ, dan itu belum ada pendaki yang turun sama sekali. Padahal sedangkan gue tadi ngelewatin banyak pendaki. Akhirnya ada satu pendaki apa 2 pendaki gitu ngelewatin gue. Dia bilang gini, nungguin rombongan yang belakang ya? Iya, rombongan saya masih di belakang ya? Iya, masih jauh banget. Oh ya udah, saya nunggu sini aja. Ya udah tuh sap-sapan kan, dia turun ke bawah. Gue nungguin lagi, gue nungguin lama banget. Tiba-tiba kabut tebel banget, saking tebelnya ada kali 2 meter 3 meter itu udah nggak kelihatan sama sekali ke atas. Gue nengok ke atas udah bener-bener tebel banget kabut, udah nutup banget tuh jalur. Akhirnya gue nengok ke atas nggak bisa lihat apa-apa. Gue nengok sekeliling sunyi banget, bener-bener sunyi. Akhirnya gue nengok ke bawah, dia udah jauh. Akhirnya gue nyari aman kan, daripada gue tiba-tiba inian jalurnya gue nggak tahu. Akhirnya gue ngejar yang bawah yang tadi. Gue ngebut itu sendiri, bener-bener sendiri. Gue belum cerita ke kita gini nih. Gue bener-bener sendiri itu nggak tahu. Itu kalau misalnya gue tiba-tiba ada amit-amitnya ada jalur cabang, gue salah belok, udah habis gue. Makanya gue bener-bener ngebut itu ngejar-ngejar pendaki. Tapi gue nggak teriak manggil pendaki, enggak. Gue ngebut, pokoknya gue ngeliatin jejak aja, di bawah ada jejak nih, kesini nih. Akhirnya gue gue nyari. Terus tiba-tiba gue nyari yang posisi tuh soalnya waktu itu gue ngeliat ada tenda yang dilingkarin ini bendera gitu. Jadi gue ketemu tuh di situ ada orang. Gue nunggu di situ. Akhirnya gue nunggu situ kan, gue putusin gue nunggu situ tuh karena ada orang dan ada iya Mas Joko kan, ada petunjuknya juga gitu. Akhirnya gue nunggu situ, baru dah ketemu teman-teman gue. Karena kalau misalnya gue bener-bener ini buset, gue itu nggak tahu dah kalau misalnya gue bener-bener nungguin sampai teman-teman gue datang. Soalnya kabut udah bener-bener nutup banget, semeter 2 meter 3 meter itu udah nggak kelihatan. Baru lu berdua ya di sini? Iya, baru kan pada bareng-bareng kan, baru istirahat tuh. Terus gue berdua sama Arya duluan. Itu benar yang diomongin Arya. Pas udah nyampe pos 2 nih, yang 3 temen gue ini masih lama kan, masih jauh. Pikiran gue, mungkin setengah jam lagi. Pikiran gue gitu. Itu baru 10 menitan di pos 2 gue. Gue lagi sebat-sebat kan sambil minum-minum. Terus tiba-tiba Arya ngomong, Ipang. Kata gue, lah kagak mungkin banget kan. Gue itu baru hitungnya 15 menit 20 menit itu baru nggak mungkin banget. Soalnya perkiraan gue logikanya gini, Ipang sakit, si Patir bawa 2 keril, nggak mungkin dong secepat itu. Sedangkan orang sakit itu nggak bisa buru-buru. Iya, jalannya nggak bisa dipaksain juga. Pas Arya bilang Ipang tuh, gue langsung keluar tuh, nggak percaya. Pas gue lihat bener. Gue kaget gila itu. Pertama gue manggil dulu. Iya, itu si Ipang bener duduk di batu kan, itu nunduk aja. Terus gue ajak ngobrol kan, Pang yang lain mana? Dia nggak jawab. Gue takutnya bukan dia, itu yang gue takutnya. Gimana sih, kayak misalnya teman lu sendiri nih, lu ajak ngobrol, temen lu nggak jawab gitu, diem doang, nunduk. Kan pikiran gue aneh-aneh gitu. Jadi nyampe pos 2 sih baru segitu dulu. Ngopi. Ya mungkin itu aja sih intinya. Kita sempat meninggalkan gitu. Ada yang ketinggalan, ada yang duluan gitu. Maksudnya kayak ya untungnya kita sampai saat ini selamat sih. Terus lanjut dari mungkin
pos 2 ke pos 1 dulu ya. Kalau gue sendiri sama, masih cuman hawanya sama apa namanya suasananya, tapi gue nggak ngerasa ada yang aneh-aneh. Kalau gue sih sama sih, masih nggak ada awalnya, soalnya itu belum gelap juga. Untung juga itu langsung masih berlima. Maksudnya dari pos 2 ke pos 1 itu nggak ada yang duluan gitu. Kalau gue itu aja. Gua sih dari pos 2 ke pos 1, maksud gua jangan sampai malam sih. Itu doang. Jangan sampai malam di perjalanan. Gua pengen Lu di mana, Cok? gua itu udah halu itu. Bener lu Itu halu udah- pas udah- pengen gua itu udah halu. pengen di pos 1. Itu di pos 1 gua udah halu. Atasan pos 1 kan ya? Iya, atasan pos 1. Lu halu Pos satu. dari pos 2 ke pos 1. Iya, dia halunya ngelihat pos 1. Tapi itu gue jelas banget, Cok. Tapi nggak ada, men. Nih, Ya dengerin. udah, dia yang halu. Dengerin. Nih, gua ngelihat kayak pos atasnya seng. Terus di itunya itu kayak ada warna biru. Kayak kayu itu. Warna biru kayak tiang gitu. Nah, makanya gue bilang, tuh posnya udah ketemu. Nah, gue ngeken. Nah, terus katanya lu kan Fatir yang di depan bilangnya fokus. Nah, dari situ pas gue turun, bukan pos anjing. Itu aduh, langsung udah tuh gue istighfar, jalan sambil jalan, udah tuh gue baca salawat sambil jalan. Itu Lu di situ jatuh-jatuhan. udah. Terus udah gue jalan terus gue. Gue lagi panjang banget gue ya. Iya, tadi Gue kan posisi tuh pas di pos 2 kan kita berhenti tuh karena Ipang sakit kan. Pokoknya bareng Kita bareng kita pas di pos 2 itu kita bikin teh dulu tuh karena Ipang buat ngangetin badan Ipang lah sama yang lain-lain juga. Habis itu udah gitu beres-beres lagi, jalan lagi kan ke bawah. Itu gue posisi paling belakang. Depan gue Imam. Nah, emang perkiraan kita dari pos 2 ke pos 1 itu nggak jauh, nggak sejauh pos 3 ke pos 2 kan. Emang sebenarnya Iya. pos 1 ke pos 2 nggak jauh. Yang Iya. Pos 2, 3, 3, 4. Iya, emang sebenarnya nggak jauh, tapi pas kita baru jalan sekitar 15 menitan, itu gua kan pos 1 itu ada semacam kayak posnya itu kayak tiang, terus ada gentengnya itu seng gitu ya, seng gitu dah. Rumah-rumah gitu. Iya. Ketahuan Riz ada air yang bocor. Iya, kayak gitu dah pokoknya. Nah, terus baru 15 menitan 20 menitan gua ngelihat samar-samar kayak sengnya gitu di seng atasnya itu. Nah, gue bilang ke Imam kan, "Mam, pos 1 tuh, Mam." Gue bilang gitu. Imam nggak percaya. Gue sampai megang layarnya Imam buat tunjukin, "Oh, nah bego pos 1 no. Sengnya tuh." Sumpah, gue sampai gitu. "Ya, Mam." Gue gituin, gue gini nih. "Tuh bego pos 1 lu, Mam. Itu pos sengnya." Gue gituin. Ternyata itu gue jalan masih jauh banget, sumpah. Itu nggak tahu itu entah gue halu apa gimana, apa ternyata cuma kabut kayak ketutup ranting gitu, nggak tahu. Pokoknya tapi emang bener-bener jelas seng. Dan pas udah nyampe pos 1 sama anjing ininya, yang gue lihat tuh sama anjing sengnya, parah. Oh, sengnya. Iya. Sengnya sama yang Yudis lihat pas halu. Ini nggak tahu dia halu beneran, mungkin halu capek, tapi kayaknya Sadar. Nggak tahu lah. Pokoknya itulah keindahan lau lah. Itu parah sih emang. Oke, dilanjut dari pos 1. Oh ya, BTW di sini kondisi Ipang masih sakit, gue masih bawa 2 carrier. Terus kondisi sudah mulai malam ya. Itu pas di warung. Itu azan yang pas. Oh iya benar. Pemandian ini. Pokoknya kita jalan. Jadi gini, dari pos 1 kita jalan sampai pemandian. Lupa nanti namanya gue tulis. Pokoknya ada pemandian, nanti tuh di situ ada warung. Nah, itu gua mutusin untuk berhenti dulu karena itu waktunya azan maghrib. Tapi teman-teman gue pada gak sabar. Gue gak sabar banget, asli. Si Ipang bener-bener gak sabar nyuruh gua untuk cepet-cepet cabut. Ya udah akhirnya,
ngejar waktu. Iya, ngejar waktu. Mungkin niat mereka ngejar waktu agar tidak terlalu malam di jalan. Kalau niat gua nungguin maghrib dulu baru kita jalan. Gitu maksud gua. Tapi Tir nih, pendaki yang bareng sama kita juga, dia juga pengen buru-buru Tir. Enggak, tuh yang mendaki 2 orang tuh. Iya, dia cewek pengen- cowok. Gue bilang misi kagak dijawab. Oh iya, Udah benar-benar. diem aja, Cuk. Bener-bener di pemandian itu ada 2 cowok cewek. Aduh, gua nggak ngevlog situ, bener-bener nggak ngevlog. Gua kira sih itu cewek dua-duanya. Gua bilang, "Misi, Mbak." Nggak dijawab, cuma ngeliatin, nggak ada senyum-senyumnya kan. Gua bilang, "Misi, Bang." Nggak dijawab juga. Ya udah, misi dua-duanya gua gituin kan, gua jalan. Terus pas kita berhenti di mana warung ya, duduk Iya, di warung. balai tuh. Oh. Nah, Tapi ada warungnya tutup. ada yang bilang tutup. gini, coba dah senter ke dalam. Gua. Nah, ada yang bilang gitu tuh. Gua. Imam bilang kayak gitu. Aku center. Dia senter kan. Aku center emang. Nggak lama itu yang 2 orang itu lewat. Terus ternyata tuh abang-abang sama cewek cuma kita tawa doang. Lewat doang tuh, lewat. Nah, pas kita berapa ini kita susul tapi tuh orang udah nggak ada. Mungkin emang cepat. Cepet jalannya mungkin nggak tahu juga dah. Cepet juga lah dia. Tapi di situ kita lihat berkaki kok. Ya berkaki. Tapak juga. Ya emang itu manusia. Cepet sih cepet tapi ya tuh makasih dah bawa yang bikin aku nakutin mah ada. Kagak jawab apa-apaan juga bilang misi juga. Itu dari pos 1 ke warung ke pemandian itu akhirnya kita mutusin nggak nungguin azan, kita langsung jalan menuju base camp dengan niat cepet-cepet agar tidak terlalu malam di jalan. Jadi itu pokoknya maghrib itu kan jam 6.15an lah, pokoknya jam 6.15, jam 6.15 lewatan. Kondisi itu itu masih hujan gak sih? Masih. Itu masih hujan, masih gerimis, jalanan juga licin. Udah pokoknya itu cuacanya parah. Nah, di sini udah kacau nih. Nah, di sini Udah kacau. mungkin di sini part paling kacau pendakian kita ke Gunung Lawu. Jadi dari warung itu pemandian lupa namanya, nanti gue tulis pokoknya. Pemandian itu Bikin formasi. itu gua sendiri itu gue bikin formasi. Kita cuman bawa 2 headlamp. Ini bodoh. Ini pendakian bodoh. Pertama headlamp gua dan headlamp Arya. Headlamp gua emang bener-bener udah redup, sama Arya udah redup karena baterainya emang kita belum ganti kan dari pendakian sebelumnya. Dan satu lagi pakai HP gua. Itu bodoh, pendakian terbodoh itu. Tapi bener terang kok. HP gua terang karena HP gua bener gua save banget kan. HP lu udah pada mati kan. Jadi gua bikin formasi. Yudis paling depan pakai headlamp gua yang udah mulai agak redup. Sorry, bukan headlamp gua. Headlamp Arya ya. Headlamp Arya. Terus yang kedua belakang Yudis, Gua malu. Ipang. HP lu. Ya. Ada tuh pakai HP lu. Gua sendiri, gua pakai headlamp gua sendiri karena gua emang bener-bener harus tahu jalan. Di situ kondisinya bener-bener hujan dan licin dah pokoknya. Nah, terus belakang gua ada Imam. Amaria. Terus belakang Imam, Arya, senternya pakai HP gua. Ini kondisi udah mulai semeraut lah pokoknya. Udah mulai nggak kondusif lah, udah kurang menikmati pendakian kalau gitu caranya. Maksudnya kayak udah parah lah pokoknya. Udah buru-buru banget. Ini dari siapa nih? Ini dari Arya dulu deh. Sebelum ganti formasi, Met. Yang balapan. Iya itu kacau banget. Jadi gini nih, di posisi paling depan kan Yudis, habis Yudis Ipang, habis Ipang Patir. Nah ini nih yang di belakang nih. Nih temen gua rada ya lah Siapa nih. tuh? Si Imam emang kayak anjing. Siapa sih nggak takut anjir? Jadi gini deh. Siapa yang nggak takut anjir? Anak-anak anjing. Kesel nggak ya? Gak usah. Jadi gini nih, pas Seorang lumba ya. gue jalan, pas turun tuh gue udah bilang jangan nengok belakang. Bilangnya ke siapa? Gue bilang ke Imam, Ah. Mam jangan nengok belakang. Gue ngomong pelan karena gue posisi paling belakang, ngerasa ada orang di belakang gue. Gue sedikit noleh, begonya gue noleh, tapi aduh, gue maksa nih, gue gak mau nengok belakang. Gue jalan, Imam begonya
masih nengok belakang. Mungkin gara-gara kenapa Imam nengok belakang, dah tuh Imam tuh jalan cepet tuh. Gue bilang, Mam pelan-pelan aja. Gue di situ udah mulai gue harus pede nih, biar Imam pede nih. Gue pede, Imam malah ketakutan juga. Gue bingung harus ngapain, Cok. Gue harus ngapain bingung kan. Terus pas jalan, pas mana sih kita nyasar? Masih jauh ya. Pos 1 arah base camp kan. Itu masih jauh. Nah, Iya. Kemandian arah base. diturun, pas kita turun lewat mana? Candi. Apa? Candi apa sih? Air apa? Sekali. Kali ya. Sungai. Nah di situ tuh di sungai tuh juga. Kenapa tuh kawan? Aduh, di sungai terus. Candi Ketek juga kan. Yang kata ada rumah juga. lapangan Yang ada lapangan nyala, ngeliat gak lu? Itu Candi Ketek. Wak. Ngeliat apa sih? Gila kata gua. Ngeri-ngeri sedap juga. Posisi gua paling belakang, bayangin. Imam gua bilang, Mam, jalan, lari, anjing ninggalin gua. Enggak lari. Cepet-cepet. Cepet doang. Gue udah usahain kan, dia nggak bawa headlamp, center HP, gue deketin kaki dia, deketin kaki dia, buat dia jalan doang, malah cepet jalannya gue ditinggal. Mam pelan-pelan aja, gue gituin. Gue di situ, Lu di situ pura-pura pede. gue so pede, padahal lepas itu gue, ini apa lagi? Coba. Iya sih gitu kan. Nah di situ udah mulai noleh dah gue tuh udah penasaran. Gue pengen nengok belakang tapi agak takut. Imam sih yang paling kacau mah. Imam. Enggak Udah, tuh. mau bawa balap. Tujuan gue buat Udah, itu doang. takut diambil lagi sogong. Gue rebanin gue dulu. Dari maghrib tuh yang dari warung itu sampai bawah emang bener-bener ngerasain. Gue kan di belakang gue bener-bener ngerasain ituan apa kayak aneh banget gitu loh, kayak yang tadi tuh kayak banyak step kayak gitu, step tambahan anjay. Makanya gue nengok belakang mulu, soalnya setiap gue denger pasti gue nengok belakang. Malah ini bocah marah-marah mulu ke gue anjing. Ya paling kayak gitu doang sih. Gue nengok ke belakang gara-gara itu doang, kayak ngedenger itu. Ya paling itu aja sih. Berarti lu gak serem ya, Bang? Gue nggak serem gara-gara denger itu aja, makanya gue nengok. Iya. Ngerinya kalau lu ditarik. Nah, dia bilang gitu. Enggak, Met, gue takut ditarik. Dia bilang gitu lagi. Wah, anjing bilangnya. Lu bayangin, Cok. Gue udah bilang gitu ya. Jangan gua, dia lari, Mam. Enggak, Met, gue takut ditarik. Gua duluan yang ditarik, Mam. Gua paling belakang, gue sampai bilang kayak gitu, gue kesel banget. Ya kata gue, ya mana ya, gue juga udah kayak gitu ya. Udah, gue diem aja lah anjing. Itu dari Arya udah, maksudnya itulah Arya sama Imam tuh dia berkontribusi ketakutannya. Kalau gua sama, gua emang nggak peka, jadi gua nggak ngerasa apa-apa. Cuman gua gua lebih was-was, kayak gua lebih teriak-teriak, kayak mengondisikan Yudis. Kalau kecepatan gua teriakin, gua marahin Arya bilang Itu yang kata gue teriak, yang kata Yudis jauh, paling Yudis deket. Imam gara-gara ninggalin gue sendiri jauh banget. Gue bilang, Dis jauh. Hah? Ya, dia diem kan lu. Itu apa? Paling deket, gara-gara Imam ninggalin gue sendiri di belakang jauh banget anjing. Imam kata gue. ya maksudnya ya Yudis tuh kadang kecepatan karena kan dia emang sendiri gitu. Maksudnya dia penunjuk jalan, kecepatan gua teriakin, Arya teriakin. Situ gua bener-bener bawel sama Arya. Yang bawel gua sama Arya. Ipang sakit, Imam ketakutan, Yudis fokus ke depan. Gue bener-bener bawel tuh sama Arya, maksudnya kayak, woi jauh gitu, kejauhan apa gimana. Terus lanjut, ya sama gue emang gue nggak ngerasa apa, tapi itu hawanya bener-bener mencekam banget. Yang bikin gue takut, Imam bilang kayak gitu. Ya soalnya Takut ditarik, Met. Gue takut ditarik. Set kata gue Imam. Gue paling belakang. Terus ituan juga tuh, lu kan kayak ngajak ngobrol gitu kan. Lah, itu lu tuh Setiap gak? Gue pura-pura itu. setiap lu ngajak ngobrol tuh pasti nggak ada yang lanjutin Kok gitu masalahnya, nggak ada yang respon. Kenapa? Bahasnya nasi goreng terus aja. Lu tahu gak? Itu kenapa? Itu gua. Udah gua udah berat nih kata gua. Udah gua ngomong kagak ada yang respon. Nasi goreng enak gak ya? Nasi goreng gua doang yang nyautin. Nasi goreng enak. Iya, nasi goreng ke rumah gua enak, men. Berapaan mah mahal gak? Diem lagi kagak ada yang respon. Ya Allah, ini orang kagak ada yang respon, kagak tau apa di belakang. Gua pengen ngomong, gua pengen ngajak tukeran gitu gua. Bilang enggak usah kata gua. Ini juga udah
sosok pede kan, cuek ya emang gimana sih emang sedih mau kayak gitu. Lanjut ke Ipang. Kalau gua nggak ada apa-apa juga sih, cuman ya fokus aja itu udah buru-buru pengen pulang udah kacau banget di situ, udah saling buru-buruan aja di situ. Lu di tengah enak. Di tengah enak tapi kan berasa nih kanan kirinya melompong gitu nih. Rasa belakang sih. Coba deh serius nih. Yang depan nih. Gue mulu. Oh iya. Ini kan perjalanan dari pos 1 ke arah base camp ya, itu udah mulai gelap. Gue lupa nih pas dari pos 2 ke pos 1 itu udah pas udah mulai gelap tuh, udah mulai rada-rada jam 5:30 gitu ya, udah langit udah mulai sore banget dah pokoknya. Ya udah sore banget kan. Itu yang turun itu ini apa namanya, bisa dibilang nggak kita doang sih, maksudnya kita iya kayak udah lewat nih, terus jedanya lama banget, jadi kayak berasa turun sendiri gitu. Itu kan posisi gue paling belakang ya, itu bener-bener gue ngedenger tuh dari belakang itu suara langkah kaki yang kayak pengen ngebalap kita. Itu gue nggak berani nengok, takutnya emang beneran ada. Gue nggak berani nengok tuh. Gue hirauin kan. Akhirnya gue berani nengok sekali. Udah yang pas udah mulai ini kan apa suaranya, gue beraniin nggak ada, tiba-tiba nggak ada. Terus ya udah gue lanjutin lagi. Akhirnya beberapa menit lagi gitu kedengaran lagi, kayak gimana sih, lu lagi turun nih, terus kayak ada orang pendaki yang dari atas mau turun juga pengen ngebalap lu gitu, kayak deg gitu. Gue nengok lagi nggak ada, tetep. Udah dari situ udah gue nggak mau nengok lagi dah. Kedua kalinya itu gue nggak mau nengok lagi. Nah dari pos 1 ke arah base camp kan itu kan kita udah gelap tuh, headlamp juga udah pencahayaan kita udah mulai terbatas. Itu bener-bener gelap banget dah. Kalau misalnya ini itu gue posisi paling depan kan. Untungnya kita kompak nih, kalau ada yang jauh dikit teriak. Nah pas ada satu inian pas Patir ngomong dis jauh. Nah itu bener-bener jaraknya itu lumayan jauh, jadi gue takutnya pas dia bilang gitu, gue takutnya kalau misalnya dia si Patir atau enggak si Arya yang di belakang nggak ngomong dis jauh gitu, gue takutnya nggak denger. Terus pas gue nengok itu udah nggak ada. Gue itu takut banget, itu gimana gue sendirian di ini paling depan lagi. Pokoknya kan kita udah tuh, gue pokoknya posisi paling depan gue nih jalan kan, kayak misalnya ada jalan yang enak kanan apa kiri gitu gue teriakin kan. Habis itu gue tuh rada-rada pangling ya, pas gue nanjak itu nggak ada kayak jembatan pelaron gitu, cuma iya kayak pegangan tangga gitu, cuma pas turun kok ada. Ya udah mungkin emang gue lupa doang kali ya. Ya udah gue nggak gue haruin kan. Habis itu udah nyampe batu-batu nih, jalurnya udah batu-batu. Iya. Nah ada yang ke atas, ada yang lurus. Nah terus kata si Ipang, apa kata si Imam gitu? Iya kata Ipang. Enggak, yang ke atas. Enggak, kalau Ada gua ke tali, bawah. ada tali. Dia ke atas. Iya si Patir ngomong ke atas. Mungkin logika Patir kalau udah ke atas udah iya base camp. Nah tapi feeling gua sebenarnya inian apa namanya terus lurus, nggak ke atas. Iya, cuma sepakatan anak-anak ke atas ya udah. Nah akhirnya bener ketemu tangga. Gua nggak sama sekali dari nan nggak ada tangga. Iya, nggak ada tangga kan, nggak ada tangga. Nah pas itu kan gue paling depan tuh, gue udah bingung banget, tangga ya. Gue bingung banget itu ada tangga ya. Akhirnya naik ke tangga, tangganya gede-gede buat lagi, naik ke tangga. Terus akhirnya udah nyampe di atas tangga, kanan kiri tuh kayak ada gubuk gitu, gubuk kayak nggak tahu lah gubuk gimana, pokoknya ada gubuk. Iya kayak ada gitu. Nah itu ke depan lagi mentok, tahu pas gue senterin itu candi men.
Gila, itu mentok, bener-bener mentok. Dan itu gue senterin sekeliling candi. Gila, gue nggak tahu itu. Gue nggak ada pikiran ke situ anjir. Itu pada enggak anjing. Iya, gue gue masuk terus ke candi. itu gue ngomong Kita lagi. nggak tahu, Bay. Itu gue ngomong lagi. Men, candi ini salah kita. Gue ngomong kayak gitu tanpa sadar. Tapi si Patir udah Iya. Nah, abis itu udah tuh gue bingung kan. Ya udah akhirnya kita mutusin memberikan minuman segala macam sampai istirahat gitu. Coba Ipang. Kan Nah kan break nih, si Patir mutusin break, tapi gue tuh pengen buru-buru banget, nggak tahu kenapa. Dan tapi ya jadinya pada break, minum dulu. Nah pas minum tuh buset dah, di kuping gue punya belakang kresek. Jadi ayo Tir jalan Tir. Terus gue di situ Yudis nyuruh masukin minum ke tas. Nah gue di situ udah kagak fokus banget masukin tas, marah-marah gue sama Dis ini kagak bisa Dis anjing, Dis kagak bisa ini bego. Gue di situ sempat debat, udah habis masukin tas udah Tir jalan Tir. Nah di situ kayaknya habis itu jalan sambil siap-siap. udah. Mungkin gue terakhir, gue paling panjang soalnya di situ barang gue hilang. Oh iya, benar. Kalau di situ naik emang udah aneh sih pas naik, kayak awalnya nggak ada tangga, tiba-tiba nemu tangga. Nah pas nyampe atas kanan kiri ada gubuk kan ya. Terus di kiri tuh di dalam itu kayak ada payung-payung gitu anjir. Iya, Payung-payung buat iya, payung-payung kayak gitu, dupa. Buset. Ketemu patung juga, Cok. Iya, patung-patung gitu. Itu udah serem banget sih gua. Makanya gue buru-buru gue udah ngeliat gitu kan, anjing ngeri banget. Ayo man. Ya pas gua ngeliat kayak gitu gua ngasih tahu ke siapa ya? Ke lu ya? Iya, gue kan ngeliat, gue sirup mama. Iya di dalam Gue kata gue kalau ini frontal banget ngomongnya Dis. Gue udah ngeliat deh, gue diemin anjing. Ini Ima frontal banget ngomongnya. ya, Itu udah kacau Ya banget. sebenarnya gua pengen berbagi aja gitu kan. Di gunung ya jangan frontal gitu lah. Kalau udah jadi Ima frontal lah seru kan. Udah di situ habis ngeliat, udah gua ngasih tahu, habis itu langsung minum, langsung jalan tuh. Udah sih paling itu. Gimana sih itu doang? Masih di situ dulu. Nggak ada lah udah. Lu nggak ada cerita. Jadi Jamet sama ya desain. Ini kalau gue bener-bener ini kejadian gue nih, gue rasain, gue alamin. Maksudnya kayak, jadi bener Yudis nanya kan, karena anak pikir ini, maksudnya naik ke atas apa naik ke bawah. Gue mutusin untuk ke atas sama anak-anak, karena feeling gue, logika feeling gue ke atas. Tapi mungkin Yudis beda ke bawah ya, akhirnya Yudis ngikut gue sama anak-anak. Jadi gue ke atas mentok candi bener. Candi Yudis paling depan dengan PD-nya Yudis dengan PD atau bego. Dia nyenterin depan, dia bener gue ngeliat dia nyenterin gini-gini. Sebenarnya emang udah ada pagar. Maksudnya enggak diseru. Iya, maksud gue kan itu udah dipagarin dan itu udah jelas banget dia gini-gini. Kagak men, gue kalau misalnya nginget gitu lagi, buset itu serem banget gila. Ya, itu emang. candi yang hitam lagi gede, buset dah. Enggak, sebenarnya emang udah ada pagar Dis, gue ngeliat. Iya. Gue nih. Iya, Yudis Gue di sini nih. enggak. Mungkin capek ya. Logika gue itu udah dipagarin, ngapain dia masih lihat-lihat? Hampir masuk lagi Coba Yudis nggak yang lain pada nggak masuk terus. Kita nggak tahu anjing di dalam ngapain. Ya, untung alhamdulillah itu kita masih diselamatin. Iya. Dalam lindungannya. Terus akhirnya itu gue yang mutusin. Bener-bener gue yang mutusin. Emang karena gue udah haus. Jadi gue haus, kita berhenti di kayak gubuk itu. Dan belakangnya emang kayak ada dupa, misalnya payung-payung Bali gitu. Terus lu ditelepon ya Tir, mau bapak lu ya. Iya, iya itu gue cuma Telkomsel doang itu yang ada sinyal. Jadi kayak Sponsor anjing. iya maksudnya ditelepon. Gue telepon biasalah di mana udah. Itu akhirnya gue sebenarnya di situ gue jujur gue pengen nyantai dulu, capek gue udah carrier. Nyantai banget. Sumpah. Main belakang lu candi gila lu ya. Pokoknya gue capek, gue pengen nyantai dulu. Akhirnya voter banyak bocah-bocah pada mau, maksudnya bukan duluan, mutusin turun, ayo cepet-cepet. Ya udah, akhirnya gue ikutin, gue bawa lagi. Dan di situ posisinya kan Yudis itu pakai headlamp Mario yang bener-bener redup. Akhirnya gue gantian sama Yudis, pegang ini. Tuker headlamp. Jadi gue posisi pakai topi, pakai headlamp dulu, baru pakai topi. Jadi kayak gue buka topi, kasih headlamp gue ke Yudis kasih headlampnya ke gue pakai headlampnya Yudis, gue pakai topi lagi. Itu gue bener-bener sadar.
Topi dulu baru Topi dulu baru headlamp. Ngopi. Oh iya, iya pokoknya itu. Pokoknya gitu. Pokoknya bener-bener gue sadar banget gue pakai topi. Terus juga yang lain pada ngeliat. Sama pokoknya pas kita turun posisinya sama lagi. Gua ya lanjut bentar, Tir. Apa? Nah, pas turun tangga itu pada buru-buru banget anjing. Itu gua itu pengen balapan. Di tangga siapa? Secara gua di belakang. Emang ninggalin gua lagi. Ini pasti lawan. Itu Gua tuh takut ditarik mulu dia, Enggak, itu Cuk. gue nggak ninggalin lu. Ninggalin. Jejeran Lu kita. tau gak? Ya paling kayak Tangga gitu sampai doang. gubruk aja gitu gua. Mam, salah. Kubur kali, udah Mam gak dengerin kata-kata gua. Ya udah kata gua. Udah lah, gua juga capek gua. Udah jalannya santai, gua udah amat cuek, padahal gua juga takut dari. Di situ udah kayak orang lari maraton yang buru-buru banget. Jatuh kan. Kita nyasar 2 kali ya. Ya. Kayak singkat cerita di jalan gue nemuin yang kayak pintu gitu ada candinya. Bukan candi, sorry. Patung yang Patung. Oh iya, Gue patung. dulu nih. Nah, iya. Nih. Kayak gue duluan deh. Enggak, gue paling depan kan. Oh iya, jadi Nah, Depan tapi itu yang apa namanya udah bener kan, jalannya udah bener nih, kita udah bener nih. Terus kita nemu apa nama kayak apa sih namanya kayak warung gitu, tempat apa sih namanya ya? Yang tempat itu kayak baleho gitu dah. Ya kayak baleho gitu tempat buat makan di warung kan. Nah, itu di patung, buset dah, patungnya kayak candi tapi kecil gitu. Itu serem banget itu. Gue paling pertama ngeliat dan itu gue kaget, bener-bener kaget, tapi gue nggak ngomong sama bocah-bocah. Takutnya bocah-bocah kaget juga kan. Si Patir ngomong, buset itu candi serem banget. Gue dalam hati duluan gak. itu ngomong samping gua di wah iya juga. Iya, gue ngeliat duluan dan Patir ngomong kayak gitu. Ngeliat duluan gila. Tapi itu patung di warung. Tapi pas lu lihat patung Itu tetep aja dong mau di Enggak. warung mau di sebelah kiri mana. kayak ada jalan. Enggak. Pokoknya jujur emang gue ngomong kayak gitu. Iya. Patung serem banget. Ipang denger, pokoknya kayak yang lain denger deh. Itu gua langsung Dan ngalihin di situ muka. wah bener udah wah gila itu. Gue salah sih, kayak gue salah. Gue ngomong kayak gitu salah. Ada nggak lu? Kalau di gunung sih salah ngomong kayak gitu anjing. Salah. Salah kalau di gunung ngomong kayak gitu mah. Iya. Salah sih. Salah Pokoknya fatal patungnya aja. berat. Iya ini nendang dikit kan. Makanya itu gue nggak ngomong. Ya, coba. Tapi itu di situ kita udah nemu warung-warung gitu kan. Iya, udah. Kayak tapi kita salah juga Mam, ke bawah aneh jalannya. Ya kita salah 2 kali ya. Pokoknya Ibarat gini nih. Ibarat jalanan gelap nih. Gua senter paling depan nih. Lagi senter ke depan, tiba-tiba ke sebelah dikit itu ke senter patungnya. Gimana kagak kaget? Patungnya serem begitu. iya emang serem kan, makanya gue langsung spontan kayak itu serem banget. Kayak dalam hati aja. Ya gue nggak tahu, gue emang udah jalannya kali ya, nggak tahu. Pokoknya singkat cerita gitu. Kita akhirnya alhamdulillah selamat sampai base camp. Sampai base camp itu kira-kira jam berapa ya? Simaksi. Iya, sorry, Simaksi. Pos Simaksi. Jam berapa ya? Jam 7. Iya, Setengah bisa. 8. Setengah 8-an. Setengah 8-an deh, pokoknya jam 7.30-an. Nah, di situ kita pas check in data, itu bener-bener capek, gue ngedeprok di kursi. Iya. Dan gue baru sadar topi gue hilang. Iya. Topi gue hilang. Topi yang gue pakai nggak gue taruh mana-mana. Topi gue hilang. Lu ngeliat gua pas gua megang topi sama item gua lepas, lu baru megang pala lu. Ya, gue liat Arya, liat Jamet, dia lepas headlamp sama apa namanya, sama topi, dan gue langsung sadar topi hilang tapi headlamp ada. Topi hilang tapi headlamp ada. Nah tuh gimana tuh, maksudnya kayak gue ih nggak lucu sih bercanda. nggak lucu dia ambil candi, nggak, maksudnya kayak wah hilang bener, itu hilang karena itu topi, maksudnya ya bagus lah, Bagus apanya? bagus, oke bagus lah. Terus gue mikir kayak aduh gue harus balik lagi nih. Gue bilang ke Jamet, Met balik lagi yuk, karena yang lain lagi urus Maksi. Lu bilang, "Enggak, Met, perasaan gua enggak enak," kata lu gitu. Oh iya, Kan gua bilang, "Ayo, mau lu balik." Jamet ngajakin balik lagi untuk nyari topi, tapi perasaan gue gak enak. Kalau gue ngambil topi mungkin Gue nggak mau temenin gue. gue yang hilang, maksudnya gitu. Mungkin itu logika gue, topi itu sebagai pancingan untuk gue balik lagi ke sana. Tapi gue akhirnya mutusin untuk enggak ngambil karena benar-benar parah men. Kalau dari gue itu sampai pos Simaksi.
Ngeliat gak Kerila Yudis? Nah, yang itu Yang kebuka sendiri, Cok. itu di itu kan di tangga. Candi juga itu sampingnya candi. Ngeliat gak? Pas yang atas Tangga tutup kan? Kerila kebuka. Iya tangga bos. Pala Kerila. Iya. Orang pada nanya, "Dis, pala Kerila mana?" Lu diem kan? Iya. Hah? Gitu, hah? Posisi itu nggak dibuka-buka kiri loh. Enggak ada. Gue cuma naruh air minum doang pas di ini. Gua kira hilang. Iya, copot. Ternyata itu cuma copot. Ya, gitu doang. Tapi ceklekan gitu kan susah kan. Iya, maksudnya jadi gini, maksudnya pala carrier Yudis hilang. Jadi kayak dia tiba-tiba ke belakang gitu loh, ke belakang sini nih. Jadi kita berempat kaget, maksudnya kaget, Dis pala carrier lu mana gitu. Sedangkan kita emang bener-bener ngebuka karena air minum ada di samping carrier kita kan, di kanan kiri carrier kita. Bener-bener kita nggak buka carrier. Logikanya kan emang diceklekin kan. Iya. Carrier itu ceklek, nggak mungkin semudah itu lepas lah. Masa dari perjalanan berjam-jam lepasnya baru kan nggak mungkin. baru. Apalagi carrier baru. Ya maksudnya kayak mungkin itu aja. Ada yang mau nambahin? Udah sih. Ya akhirnya kita pulang. Itu jadinya tuh yang sepincang lagi. Itu buat pelajaran. Pincang lagi, Dis. Itu buat pelajaran. Mungkin ya maksudnya. Jadi ada pendaki lain yang kita dengar-dengar ceritanya tapi nggak tahu benar apa enggak sebenarnya ya. Banyak versi. Dia banyak versi dari Bayi Mulut yang Ceritanya. intinya dia apa namanya ngeremehin omongannya nggak dijaga. Iya. Dia gue dengar dari orang ya, dia ngomong gini, gue ntar pura-pura sakit biar digotong. Bener, pas gue udah nyampe base camp kan, gue udah sama kawan-kawan gue duluan nyampe base camp tuh, tiba-tiba lagi rehat-rehat ada yang datang digotong lah, dia orangnya. Bener, doanya terkabul, nggak apa-apa. Iya maksudnya dia Aneh-aneh itu doang. mungkin itu aja ya dari pendakian kali ini Gunung Lau. Mungkin kalau teman-teman ada cerita bisa tulis di kolom komentar, asik. Intinya yang kita dapat ambil pelajaran dari Imam, jangan nakutin temen kalau lagi mendaki. Jangan ninggalin. Intinya sih kompak, intinya mah kompak. Harus kompak. Tapi kita udah cukup kompak kok. Yang Udah yang paling cukup. penting itu apa namanya, selama mendaki dan turun itu kalau ngeliat apa-apa jangan ngomong, lebih baik ntar pas udah nyampe base camp. Karena itu misal lu salah satu ngomong, ada yang ngomong nih, secara nggak langsung lu jatuhin mental temen lu juga, jadi takut juga temen lu pasti. Maksudnya kalau misal lu ngerasain sesuatu nih atau ngeliat sesuatu, lu pendem aja, biar lu sendiri aja, nanti di base camp baru cerita. Itu intinya sama kayak pendaki-pendaki lain juga ngomong kayak gitu, jangan, kalau lu takut biar lu pendem sendiri, sama jangan ngomong aneh-aneh. Ya pokoknya lu di gunung, lu bertamu kan, maksudnya jaga tata krama, jaga sikap. Tapi untungnya alhamdulillahnya kita semua sampai di sini dengan selamat, alhamdulillah, sehat walafiat. Udah sih itu aja. Habis itu kita balik ke Jakarta, pulang. Kalau perjalanan naik kita tuh 10 jam ya. Total perjalanan naik 10 jam, turun mantap. Gunung Lau mantap. Via Candi Cito. Dah, sampai bertemu di video selanjutnya. Dah. Adios. Amigos.